Latifah dengan NIM 43030200042. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas 2B. Maksud saya membuat video ini adalah guna memenuhi penugasan UAS Al-Quran, yaitu untuk membuat video mengenai hasil pembelajaran selama 1 semester ini. Namun saya tidak sendiri dan saya dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nasihat dengan NIM 43030020057. Di sini saya sebagai partner untuk membuat video sebagai membacakan soal-soal. Bab 1, bab sejarah perkembangan Al-Quran. Apa keterkaitan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran? Keterkaitan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu hadis memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan Al-Quran, sebab keduanya sama-sama sebagai sumber utama ajaran Islam. Selain sebagai sumber ajaran Islam kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal. Bab 2, bab sejarah perkembangan ulumul Al-Quran. Apa saja pokok-pokok pembahasan dalam ulumul Quran? Pokok-pokok pembahasan dalam ulumul Quran yaitu yang pertama nuzul atau turunnya Al-Quran, yang kedua sanad atau periwayatan Al-Quran, yang ketiga ada yang membahas tentang waqaf dan ibtida, yang keempat al-alfaz yang membahas Al-Quran dari segi lafaz seperti gharib, mu'rab, majaz, dan lain sebagainya. Yang kelima, maknan muta'alliq bin al-ahkam seperti amhas, mutlak, muqayyad, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu maknan muta'alliq bil alfaz seperti mubham, itnab, dan lain sebagainya. Bab 3, bab konsep dasar wahyu Al-Quran. Bagaimana Jibril mengambil wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disampaikan kepada Muhammad SAW? Ada dua pendapat yang menjelaskan bagaimana Jibril mengambil wahyu itu yang selanjutnya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pendapat pertama mengatakan mula-mula Jibril sebelum menyampaikan Al-Quran adalah menghafalkannya di Laul Al-Mahfuz sebelum membacakan kepada Nabi Muhammad. Jibril menghafalkan dari Laul Al-Mahfuz, kemudian memberikan kepada Nabi Muhammad katanya. Pendapat yang kedua disampaikan Al-Baihaqi dalam menafsirkan ayat surah Al-Qadr ayat pertama. Ia mengatakan, kami telah mendengarkan Al-Malik dan kami memahaminya, dan kami telah menurunkan apa yang kami dengarkan. Bab 4, bab nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan malam nuzulul Quran? Kita mendapatkan kemuliaan malam nuzulul Quran yaitu amalan malam nuzulul Quran bukan hanya membaca Quran. Umat muslim juga bisa melakukan berbagai amalan untuk mengisi malam nuzulul Quran. Dalam buku amalan ini di bulan Ramadan disebutkan bahwa ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan dalam mengisi malam nuzulul Quran. Di antaranya adalah iktikaf, amalan yang bisa dilakukan saat malam nuzulul Quran, memperbanyak doa, memperbanyak sholat malam. Bab 5 yaitu bab asbabun nuzul Al-Quran. Sebegitu banyaknya surat dalam Al-Quran, apakah semuanya ada asbabun nuzulnya? Tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki sebab nuzul. Ada yang memiliki sebab nuzul dan ada yang turun tanpa sebab untuk menjelaskan aturan syariat, keterangan-keterangan, mau'izah, dan nasihat. Misalnya dalam Quran surat Al-An'am, dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, turun kepadaku surah Al-An'am satu surat sekaligus diiringi oleh 70.000 malaikat. Mereka menyuarakan tasbih dan tahmid. Hadis Tabrani dalam Al-Mu'ajjam Al-Awsah nomor 3316 dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dan di sana ada perawi bernama Yusuf bin Atiyah As-Sofar dan dia doif. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika turun surah Al-An'am, Rasulullah SAW bertasbih.
Kemudian beliau mengatakan, sungguh ada malaikat yang jumlahnya menutupi ufuk yang mengiringi turunnya surah ini. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 2431. Karena itu tidak semua ayat dalam Al-Quran bisa dicari sebab nuzulnya. Bab yang ke-6, bab ayat-ayat pertama kali dan terakhir turun. Mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap serta ada berapa tahapan dalam penurunannya? Jawabannya, alasan Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga, untuk mempermudah hafalan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Yang keempat, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penutupan hukum. Yang kelima, bukti yang pasti bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana dan maha tahu. Ada 3 tahapan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Al-Mahfudz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bab yang ke-7, bab ayat-ayat dan surah Makkiyah dan Madaniyah. Soalnya apa perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah? Surah Makkiyah adalah surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sedangkan surah Al-Madaniyah adalah surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jumlah surah Makkiyah lebih banyak dari surah Madaniyah, begitu kurang lebihnya. Yang bab yang ke-8 yaitu bab jam'u Al-Quran. Soalnya tolong jelaskan pengertian detailnya tentang jam'u Al-Quran. Jam'u Al-Quran dalam arti kitab tubuh kulilihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menerbitkan ayat-ayat semata dan setiap surah ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menerbitkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul, menghimpun semua surat sebagaimana ditulis sesudah bagian yang lainnya. Sebenarnya kitab Al-Quran telah ditulis seutuhnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja belum disatukan dan surat-surat yang ada juga masih belum tersusun. Penyusunan dalam mushaf utama belum dilakukan karena wahyu belum berhenti turun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Bab yang ke-9 yaitu bab Al-Quran turun dalam 10 ahruf. Apa hikmah Al-Quran dalam 10 ahruf? Hikmahnya yaitu untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat apalagi mentradisikan. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan berbagai hukum daripadanya. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu, para fuqaha dalam istimbat dan ijtihadnya berhujjah dengan qiraat 7 huruf ini. Bab ke-10 yaitu bab adab membaca Al-Quran. Apakah dibolehkan membaca Al-Quran di kamar mandi atau tanpa membawa mushaf ke dalam? Di antara adab-adabnya adalah kebersihan tempat. Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabnya yang berbobot At-Tibyan beberapa adab yang selayaknya seorang muslim memperhatikannya ketika membaca kitabullah Al-Aziz. Lalu beliau menyebutkan permasalahan membaca Al-Quran di kamar mandi dan WC. Kamar mandi adalah tempat untuk mandi, sementara WC adalah tempat untuk buang air besar. Dengan menyebutkan pendapat ahli ilmu terkait dengan itu, beliau rahimahullah mengatakan dianjurkan membaca Al-Quran di tempat bersih dan terpilih. Oleh karena itu, sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi semua kebersihan dan tempat yang mulia. Sementara membaca di kamar mandi, para ulama berbeda pendapat memakruhkannya. Teman-teman kami yakni kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak dimakruhkan. Hal ini dinukilkan oleh Abu
Bakar Al-Munzir di kitab Al-Ishraf, dari Ibrahim Al-Nakha'i, Malik, dan pendapat Atta. Sekelompok lain berpendapat, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diceritakan oleh Ibnu Munzir dari sekelompok para tabi'in, di antaranya Abu Wa'il Sa'id bin Salam Asy-Syab'i, Hasan Al-Basyri, Makhul Qabisah bin Zu'aib, dan dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu ajma'in. As-Sab'i mengatakan dimakruhkan membaca Al-Quran pada 3 tempat di kamar mandi, WC, dan tempat jamban. Dan dari Abu Maisarah, dia mengatakan berzikir kepada Allah hanya di tempat yang baik. Bab yang ke-11 yaitu bab munasabah ayat. Bagaimana cara mengetahui munasabah? Cara mengetahui munasabah yaitu tentang bersifat ijtihad. Artinya pengetahuan tentang itu ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama. Nabi tidak menetapkan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat. Walaupun tidak ada keharusan untuk menemukan munasabah, namun ada 4 langkah yang perlu diperhatikan bagi para peminat munasabah, yakni yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat, menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, apakah ada hubungannya atau tidak. Setelah kita memahami uraian ayat, maka kita mulai menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ayat atau surat itu mempunyai atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasa dengan benar dan tidak berlebihan. Bab 12 yaitu bab terjemah, tafsir, dan takwil. Apa fungsi tafsir, takwil, dan terjemah? Fungsi tafsir yaitu sebagai alat atau sarana untuk memahami Al-Quran dan pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi qaryah thayyibah dan baladan aminan. Berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu menghindarkan diri mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran yang salah, buruk, dan bahkan susah menyesatkan. Terus adapun fungsi takwil yaitu untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang dimiliki lafaz ayat dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat karena adanya alasan yang mendorongnya. Yang ketiga, fungsi terjemah yaitu mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, menafsirkan satu kalimat dengan merangkat maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran selama 1 semester ini. Video ini juga sangat bermanfaat, apalagi di zaman sekarang yang semua menggunakan media sosial. Nah, melalui itu kami bisa mengupload sharing-sharing pembelajaran di media sosial. Ya, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari YouTube-nya Arasika Latifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.